Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Amelia dengan NIM 2305 Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan konseling sosial. Bimbingan konseling sosial itu merupakan layanan ataupun bantuan yang diberikan kepada individu agar mereka itu mampu mengembangkan pemahaman dan juga keterampilan mereka untuk berinteraksi dan hubungan sosial. Nah, bimbingan konseling sosial ini berguna juga untuk membantu individu itu memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, di zaman globalisasi dan modernisasi sekarang itu membawa perubahan positif dan juga negatif. Nah, disinilah bimbingan konseling sosial itu hadir untuk membantu individu ataupun kelompok untuk meningkatkan pemahaman mereka dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang sesuai dengan lingkungan, budaya, dan norma yang berlaku. Adapun tujuan dari bimbingan konseling sosial ini adalah untuk mewujudkan keluarga ataupun kelompok ataupun masyarakat mewujudkan kehidupan yang sejahtera, tertib, aman, dengan stabilitas dan harmoni sosial. Adapun sasaran dari konseling sosial ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yang dimana kelompok pertama itu individu yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Nah, individu yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama non-sosial, yang dimana individu itu tidak mau bergaul dengan lingkungannya karena adanya penghalang ataupun sebab-sebab tertentu. Itu misalnya berupa minder, takut dicemooh, malu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah asosial. Asosial ini maksudnya individu yang tidak mau ataupun tidak suka menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, meskipun sebenarnya individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga itu antisosial. Antisosial ini maksudnya individu yang sebenarnya itu mampu menyesuaikan diri ataupun memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat, tetapi individu tersebut melawan ataupun bahkan menentang dengan lingkungan sekitarnya, itu baik dari norma dan lain sebagainya. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok dengan stagnasi sosial. Yang pertama, disorganisasi sosial. Yang kedua itu kesukaran sosial, misalnya keluarga yang kurang harmonis. Dan yang terakhir, masalah sosial, yaitu terjadinya penyimpangan dan juga penolakan terhadap norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Adapun keterkaitan ilmu dari konseling sosial ini dengan ilmu-ilmu lain, yaitu yang pertama sekali ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini membantu konselor untuk menyampaikan pesan agar materi konseling itu bisa dipahami oleh klien. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi itu mempelajari bagaimana interaksi masyarakat sehingga konselor itu bisa menganalisis perilaku dari individu tersebut. Yang ketiga, antropologi, di mana antropologi ini menekankan pemahaman terhadap keragaman budaya, suku, dan etnis untuk menciptakan solusi yang sesuai. Selanjutnya itu filsafat. Nah, filsafat ini khususnya terhadap logika yang berguna dalam mendiagnosis dan juga menganalisis perilaku klien. Selanjutnya itu psikologi. Nah, psikologi ini membantu memahami motivasi dan juga perubahan perilaku dan perkembangan kepribadian. Dan terakhir itu ekonomi, di mana ekonomi ini memberikan wawasan tentang dunia kerja dan juga peluang bagi klien. Itu saja materi dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.